tahu materi pembelajaran kita pada hari ini? Disilakan Yun apa? Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pintar sekali. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini yaitu ada 4. Jadi ibu mau bertanya di sini siapa yang nggak hafal atau nggak tahu? Jadi di sini siapa yang tahu norma-norma yang 4 itu? Itu silakan. Silakan tadi. Kesusilaan. Bagus. Norma kesopanan. Bagus. Norma agama. Yang terakhir? Norma hukum. Ya, pintar ya anak-anak ibu. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat itu ada 4. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, yang kedua yaitu norma kesopanan, yang ketiga yaitu norma agama, dan yang keempat norma hukum. Tentunya keempat norma ini memiliki ciri-ciri dan tujuan masing-masing. Yang mana? Baiklah anak-anak ibu, yaitu norma kesopanan ini memiliki fungsi dan ciri-ciri ya tertentu. Yang mana fungsi dan ciri-cirinya yaitu yang pertama, norma kesopanan yaitu mengatur tingkah laku manusia agar senantiasa berada dalam batas-batas tertentu. Jadi tidak semenang-menang aja dalam berperilaku dalam masyarakat, tentu ada batas-batasnya ya anak-anak ibu. Paham, bisa mengerti di sini? Paham, Bu. Dan itu di sini juga terdapat contoh atau sambungan dari ibu menjelaskan tadi, yaitu norma kesopanan itu contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Kita itu sebagai orang yang berperilaku atau menaati norma kesopanan, yaitu tentunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, karena itu melanggar dari norma kesopanan itu sendiri. Baiklah anak-anak ibu, mau diperhatikan ya, mau fokus. Ya, selanjutnya itu norma agama. Norma agama ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tentunya norma agama ini berhubungan dengan cara kita beribadah atau melaksanakan ibadah lainnya. Contohnya seperti umat Islam. Umat Islam itu kan melaksanakan sholat. Bersumber atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bersifat universal, tentunya tidak dibatasi oleh waktu atau bersifat menyeluruh. Yang ketiga itu berpahala jika mengerjakan. Jadi anak ibu di sini nggak mau ya, tidak ada yang mau berpahala ini. Apa di? Silakan. Mau berpahala? Ya, berarti kalau ingin berpahala tentunya rajin sholat ya anak-anak. Oke. Contoh selanjutnya itu contoh dari norma agama. Di sini contoh dari norma agama itu melaksanakan sholat 5 waktu itu sudah pasti. Yang kedua itu puasa pada bulan Ramadan bagi umat Islam. Yang ketiga itu selalu mendoakan orang lain. Jadi kita tuh sebagai orang yang menaati norma agama, kita tuh tidak boleh berpikiran jelek pada orang lain. Tentunya kita harus mendoakan walaupun orang itu tidak kita sukai atau tidak kita senangi. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bagus, dan semangat dong. Selanjutnya itu tentang norma yang keempat atau norma terakhir, itu tentang norma hukum. Norma hukum ini berkaitan tentang aturan atau aturan yang mengikat yang berada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang mana norma hukum ini yaitu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Contohnya, penerapan dari norma hukum. Contohnya, pelanggaran di lalu lintas. Kalau ada pelanggaran di lalu lintas itu dibiarkan aja atau dicegah oleh polisi atau dihalangi itu? Dicegah. Ya, pintar. Tentunya jika ada orang yang melanggar atau masih melanggar peraturan dari lalu lintas itu tersendiri, itu merupakan bentuk dari pelanggaran dari norma hukum. Yang mana norma hukum itu kita tuh harus menaati semua yang telah diterapkan yang ada atau berada di norma hukum ini. Mengerti? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Anak-anak, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi yaitu tentang keempat norma ini, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Apakah ada pertanyaan? Ayo, silakan. Ayo. Bagaimana kalau kita melanggar peraturan lalu lintas? Wah, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Yun ya. Bagaimana jika kita melanggar lalu lintas? Kalau kita melanggar lalu lintas, tentu itu melanggar dari norma hukum itu sendiri. Yang mana norma hukum itu berkaitan dengan aturan, termasuk peraturan yang ada di dalam lalu lintas.
Contohnya seperti kita melanggar lalu lintas itu, tentu kan ada sanksi yang telah ditetapkan. Contohnya nih, kita melanggar lalu lintas, kita tuh tidak pakai helm, tentu polisi akan menegur kita. Kemudian jika kita tidak membayar pajak atau melanggar lampu merah, tentu kita akan mendapatkan teguran dari pihak-pihak yang bertugas di sana seperti pihak kepolisian dan lain-lain. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Adi. Izin bicara, Bu. Ya, silakan. Bagaimana kalau teman-teman kita mencontek, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau teman kita mencontek, oke. Itu sama juga dengan melanggar dari norma kesusilaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Karena kesusilaan ini juga berbicara tentang kejujuran. Jika ada yang mencontek di dalam ujian, itu telah melanggar dari norma kesusilaan itu sendiri. Nih Bu, gimana nih jika teman kita yang menyontek kita enggak nih, gitu kan? Pertanyaannya maksudnya seperti itu. Seharusnya kita itu sebagai orang yang mengerti tentang norma kesusilaan atau arti dari kejujuran tadi, kita tuh seharusnya menasehati teman kita itu. Tolong fokus ya, tolong hargai Ibu di depan. Ya. Karena mengajar ini nggak semudah yang dibayangkan loh anak-anak. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Di sini Ibu ada beberapa gambar di sini, bisa diperhatikan. Di sini Ibu tidak menentukan nama-namanya, tapi ananda-ananda semualah yang menentukan nantinya. Ini kan udah ada di papan Ibu tempel berdasarkan normanya. Jadi ananda tolong ananda pahami dan ananda tempel yang mana menurut ananda itu norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan hukum. Yang pertama itu dipersilakan kepada Rezi. Silakan di mana yaitu norma kesusilaan ya. Yang mana norma kesusilaan? Oke. Anak-anak semua, ini adalah gambar-gambar yang telah ditempel tadi. Berarti Ananda semua sudah memahami apa itu konsep dari norma ya. Oke. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit itu tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ini. Yang mana norma itu adalah kaidah atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya norma ini, kehidupan yang bermasyarakat itu akan terarah. Contohnya seperti norma kesusilaan yang berhubungan dengan hati nurani, norma kesopanan berhubungan dengan tingkah laku masyarakat, norma agama beribadah, dan norma hukum tentang aturan yang berada di seperti aturan lalu lintas atau aturan yang berada dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang diketahui, norma ini sangatlah baik digunakan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang agar kita itu berperilaku sesuai dengan yang baik-baik saja. Oke, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, apalagi dengan kondisi COVID saat ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.